Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kakak dari Easy Smart Camp bisa ketemu lagi sama adik-adik, mendampingi belajar dan belajar bareng kita ya dalam bab kimia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang struktur atom part 2 atau bagian 2. Nah, buat adik-adik ya, biar tambah semangat lagi nih belajar kimianya, ayo dong kita subscribe biar kita nggak ketinggalan video-video selanjutnya adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan belajar 3 hal. Yang pertama yaitu lambang atom dan ion, kemudian yang kedua hubungan antara atom dan ion, yang terakhir adalah kelimpahan isotop gitu adik-adik. Ya, sebelum kita mulai adik-adik, kakak mau nanya dulu nih, udah pada nonton belum video struktur atom yang bagian pertama? Kalau sudah, ya akan lebih seru ya, tapi kalau belum, kakak kasih spoilernya ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang teori atom dari Dalton, kemudian dilanjutkan dengan J.J. Thomson, kemudian Rutherford, kemudian Niels Bohr, dan yang terakhir yaitu teori atom dari Heisenberg. Nah, untuk kali ini kita akan kombinasikan antara Heisenberg, Niels Bohr ya, karena mereka mirip ya, dengan ditambah dengan sudah ditemukannya neutron oleh Chadwick adik-adik. Oke, sekarang kita langsung aja ya ke lambang atom ya, bagian pertama dari bab ini. Lambang atom di sini kakak tuliskan sebagai notasinya X ya. Kemudian di bawahnya ada abjad A dan di atas ada Z adik-adik. Nah, apa saja artinya dari lambang atom ini? Kakak urai ya. Pertama, yaitu X merupakan lambang atom. X, tapi ini bukan lambang atom sebenarnya ya, ceritanya aja. Kemudian untuk yang Z, ini menandakan sebagai nomor massa atau biasa disebut juga sebagai massa atom. Ya, berarti massa atom dari unsur X ini atau atom X ini adalah Z. Kemudian untuk yang A, ya ini menandakan 3 hal adik-adik. Yang pertama, A menandakan sebagai nomor atom. Yang kedua sebagai jumlah protonnya. Kemudian yang ketiga adalah jumlah elektron. Kenapa sini kakak kasih warna yang berbeda? Karena nanti kita akan kembangkan elektron ini ketika dia sudah menjadi ion-ionnya adik-adik. Nah, sesuai dengan perkataan kakak tadi ya, bahwa sudah ditemukannya neutron oleh Chadwick. Nah, di sini sudah ada posisi protonnya A, elektronnya A. Di mana posisi neutronnya? Nah, kita bisa sini neutron jumlahnya bisa kita ketahui dari jumlah nilai Z ya dikurang dengan A-nya adik-adik ya. Jadi nomor massa atau massa atom kita kurangi dengan jumlah proton, maka itulah jumlah dari neutronnya. Nah, adik-adik, selain lambang atomnya di sini X, A di bawah dan Z di atas, ada juga loh ya tampilan dari lambang atom yang lainnya ya, seperti ini ya. Kakak kasih unjuk. Nah, di sini ada X-nya ya, lambang atom X. Kemudian A-nya di atas adik-adik. Z-nya malahan di bawah ya. Kalau gitu gimana dong cara ngafalinnya ya? Jangan bingung, cukup kita lihat angka dari A dan Z-nya. Nanti akan kelihatan bahwa angka yang lebih banyak dia akan sebagai massa atom, sedangkan angka yang lebih sedikit dia akan sebagai nomor atom. Mudah kan? Nah, sekarang biar lebih jelas lagi nih ya, kita lihat contoh yang berikut ya adik-adik ya. Di sini kakak tampilkan tabel sistem periodik. Kita ambil satu saja di antara sekian banyak atom dan unsurnya. Oke, kita ambil yang C. C itu adalah lambang dari atom karbon. Di atasnya ada 12, di bawahnya ada 6. Nah, berarti banyakan mana? Banyakan 12 ya. Berarti 12 dia akan menandakan sebagai massa atom karbon. Sedangkan yang 6 menandakan nomor atom karbonnya 6, atau jumlah protonnya dari karbon ada 6, dan jumlah elektron dari karbon juga ada 6. Nah, sekarang kita lihat. Berarti neutronnya adalah 12 ya, yang atas nih dikurang dengan 6.
ya. Jadi sama dengan 6 neutronnya. Berarti jumlah neutron dalam atom karbon ada 6. Nah, kalau kakak gambarkan struktur atau ilustrasi dari atom karbon ini berdasarkan teori Niels Bohr, ya, kita bisa gambarkan ini ibaratnya sebagai nukleus atau inti atom, di mana inti atom ya diisi oleh proton yang kuning dan neutron, ya, neutron itu tidak bermuatan alias netral. Ini yang biru bulat kecil. Nah, di sini kita lihat jumlah protonnya ada 6, ya. 1 2 3 4 5 6. Dan neutronnya pun ada 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, di mana posisi elektron dalam atom karbon? Elektron akan diisi atau mengisi dari kulit atomnya, adik-adik. Ya, di sini kita lirik dulu ya. Karbon ini ada di periode yang kedua. 1 2. Berarti karbon punya 2 kulit atom, adik-adik. Nah, kedua kulit atom ini diisi oleh elektronnya. Nah, ini kakak gambarkan ya. Elektronnya ada 6. 2 elektron mengisi kulit yang pertama dan 4 elektron mengisi di kulit yang kedua. Nah, kalau adik-adik bertanya, kenapa yang kulit pertama 2, kulit yang kedua ada 4 elektron? Nanti kita akan belajar di bab yang kemudian. Nah, gimana? Mudah kan ya? Nah, kasih satu contoh lagi untuk kita bahas. Nah, sekarang kita ambil atom Mg atau magnesium, adik-adik. Di sini kakak kasih cara yang berbeda ya. Angka yang lebih banyaknya 24 di bawah, sedangkan yang lebih sedikit 12 ada di atas. Berarti kalau begitu yang 24 dia menandakan sebagai massa atomnya, ya. Magnesium adalah 24. Kemudian untuk nomor atomnya 12, jumlah protonnya pun 12, dan jumlah elektron dari magnesium pun ada 12. Nah, neutronnya otomatis ya yang besar 24 kita kurang dengan yang kecil 12. Jadi jumlah neutron dalam magnesium pun ada 12. Nah, sekarang kita ilustrasikan ya gambar dari atom magnesium. Di sini ada inti atomnya diisi oleh sama kayak tadi proton dan neutron. Proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan atau netral. Kita lihat jumlah protonnya ada 12. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Dan jumlah neutron dari magnesium pun juga ada 12 ya. Kita lihat sini 1 2 3 dikali 4 12 ya. Nah, di mana posisi elektron? Kita lihat magnesium berada pada periode yang ke 1 2 3. Berarti kulit atom dari magnesium pun ada 3. Nah, pada kulit yang pertama ya terisi oleh 2 elektron. Kemudian kulit yang kedua ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Sedangkan kulit yang ketiga diisi oleh 2 elektron saja, adik-adik. Sama kayak tadi yang karbon. Kenapa bisa 2 8 dan 2? Kita akan bahas di bab yang kemudian, adik-adik. Nah, untuk contoh dari atom kakak rasa cukup ya. Karbon dan magnesium insya Allah bisa mewakili. Nah, sekarang kita beralih ke lambang ion, adik-adik. Bedanya apa sama atom? Kalau atom tadi elektronnya tidak ada yang keluar dan tidak ada yang masuk. Nah, tapi kalau lambang ion di sini ada pengaruh dari elektronnya. Kita lihat ya. Apakah itu ion? Ion adalah atom yang bermuatan. Nah, ada 2 jenis ion. Yang pertama yaitu kation, di mana atomnya memberikan elektron kepada atom lain. Dan selain kation ada anion, yaitu atom yang menerima elektron dari atom lain. Kira-kira biar gampang dicerna, kakak bikin ilustrasi seperti ini. Nah, ada orang lagi lari estafet, adik-adik ya. Di sini ada yang memberikan, dan sini ada yang menerima. Jadi kalau estafetnya atau tongkatnya kita ibaratkan sebagai elektron, maka yang memberi kita katakan sebagai kation, ya.
dan yang menerima sebagai anion. Nah, di sini kation itu bermuatan positif sedangkan anion bermuatan negatif. Ingat aja bahwa yang memberi lebih bagus daripada yang menerima. Gitu kira-kira adik-adik ya. Nah, biar lebih jelasnya kita kupas satu persatu ya. Kita mulai dari kation. Nah, di sini Kakak kasih catatan dulu. Kation adalah atom yang bermuatan positif. Atom telah melepaskan elektron ke atom lain. Karena dia melepas elektron, otomatis jumlah elektron atomnya tadi akan menjadi berkurang. Begitu ya. Nah, lambangnya sini Kakak bikin ada X plus Y ya, di atas X posisinya. Kemudian di bawah ada A dan di atas kiri ada Z. Nah, sekarang Kakak jelaskan satu persatu. Di sini ada X plus Y menandakan sebagai lambang kation X. Ya, bukan lagi lambang atom ya, tapi lambang kation X. Kemudian di sini ada Z. Z sama kayak tadi menandakan nomor massa atau massa atom X, yaitu sebanyak Z. Dan di sini ada A menandakan nomor atomnya X adalah sebesar A. Jumlah proton X adalah A dan jumlah elektronnya, hati-hati, di sini bukan lagi A, tapi A dikurang Y. Kenapa dikurang Y? Karena kita ingat bahwa kalau kation melepaskan elektron, maka elektron dia akan menjadi berkurang. Jadi kalau di sini X melepaskan elektron sebanyak Y, maka jumlah elektron dia bukan lagi A, tapi melainkan A dikurang dengan Y. Nah, sekarang kita bahas neutronnya. Neutron dari atom X ya, atau kation X adalah Z dikurang A. Ya, jadi Z dikurang A. Ingat, A-nya ini adalah proton ya, bukan elektron. Karena elektron sudah berubah. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Nah, di sini ada plus Y. Kita bisa katakan plus Y ini sebagai muatan dari atom X adik-adik. Nah, sekarang Kakak akan bahas contoh dari kation ya adik-adik. Sini Kakak berikan kation dari natrium ya, ada angka plus 1 di kanan atas, kemudian di kiri bawah ada 11 dan di kiri atas ada 23. Nah, sekarang pelan-pelan ya kita urai. Di sini 23 menandakan sebagai massa atom natriumnya, yaitu 23. Kemudian kita bahas neutron dulu adik-adik ya. Neutron berarti 23 dikurang dengan 11, berarti jumlah neutron dan natrium adalah 12. Kemudian sini kita bahas dulu ada angka plus 1, artinya muatan natrium adalah plus 1. Apa arti plus 1? Ya, jangan lupa ya, tanda plus mengartikan bahwa natrium telah melepas satu buah elektronnya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada angka 11. Nomor atom natriumnya berarti 11. Kemudian jumlah proton natrium juga 11. Nah, sini ada jumlah elektron, bukan lagi 11 ya, tapi 11 dikurang dengan 1. Ya, jadinya berapa? 10. Dari mana angka min 1 di sini atau 1? Kita ingat bahwa karena elektronnya sudah dilepaskan, otomatis elektron pada atom akan berkurang sebanyak 1 buah, sehingga elektronnya 11 kurang 1 sama dengan 10. Mudah adik-adik ya. Nah, sekarang kita lanjut ke lambang anion adik-adik. Kakak review dikit, anion merupakan atom yang bermuatan negatif. Artinya apa sih? Berarti atom telah menerima elektron dari atom lain. Karena dia sudah menerima nih, maka jumlah elektron atom akan menjadi bertambah. Nah, di sini lambang dari anionnya X min Y A Z. Apa artinya? Di sini X min Y berarti lambang dari anion X. Kemudian Z menandakan sebagai nomor massa atau massa atomnya sebanyak Z, dan A-nya menandakan nomor atom X adalah A, jumlah proton dari X adalah A, jumlah elektron dari X ya adalah A ditambah dengan Y. Ya, kenapa ditambah? Karena tadi
elektronnya sudah bertambah akibat dia telah menerima elektron dari atom lain. Nah, kemudian terakhir ya, di sini ada neutron sebanyak Z yang atas ya dikurang dengan A. Ingat ya, Z dikurang A. Bukan dikurang oleh elektron, tapi dikurang oleh protonnya. Oh ya, sini ada lambang minnya adik-adik ya. Min Y menandakan bahwa dia sebagai muatan dari atom X-nya. Kita lanjut sekarang contoh dari anion adik-adik. Kakak ambil di sini O, yaitu oksigen ya. Min 2, 8, 16. Apa artinya? 16 menandakan sebagai massa atom oksigen. Kemudian jumlah neutron oksigen adalah 16 dikurang 8. Jadi sama dengan 8 buah neutron. Di sini min 2 menandakan muatan oksigen adalah min 2. Apa arti dari min 2? Min 2 artinya oksigen telah menerima 2 buah elektron dari atom lain. Kemudian 8, nomor atom oksigen 8, jumlah proton oksigen ada 8. Nah, di sini jumlah elektron oksigen bukan lagi 8, tapi 8 ditambah dengan 2. Ya, buat tadi oksigen telah menerima elektron sebanyak 2. Jadi elektron oksigen sekarang adalah menjadi 10 buah. Mudah bukan adik-adik? Ya, kakak harap nggak ketuker-tuker ya adik-adik ya. Kalau masih bingung perlu direview, buka aja lagi videonya. Sekarang kita lanjut ke hubungan antara atom dan ion. Ini pembahasan kita yang kedua adik-adik. Ada apa aja hubungan antara atom dan ion? Ada 4 adik-adik. Yang pertama adalah isotop, kemudian ada isobar, isoton, dan terakhir isoelektron. Kita kupas sekarang pelan-pelan ya. Yang pertama yaitu isotop. Nah, kakak kasih tipsnya, biar kita gak ketuker-tuker, cukup adik-adik lihat di huruf terakhir dari masing-masing hubungan ini. Jadi kalau isotop, huruf terakhirnya adalah huruf P. Artinya P adalah proton. Berarti bisa kita bilang bahwa hubungan isotop antara atom dan ion adalah jumlah protonnya sama. Ya, boleh antara atom-atom atau antara atom dan ion. Nah, kita lihat contohnya. Untuk isotop adalah 12 6 karbon dan 14 6 karbon. Yang mana proton adik-adik? Yang lebih sedikit, berarti yang bawah ya. Baik 12 6 karbon dan 14 6 karbon memiliki jumlah proton yang sama, yaitu 6. Bisa adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat sebelah kirinya, yaitu ada isobar. Isobar yang terakhirnya ada AR. AR itu adalah lambang keren ya, lambang keren dari nama massa atom atau AR. AR ini singkatannya sebenarnya adalah atom relatif ya. Jadi massa atom ke depannya kita akan pakai menjadi AR adik-adik. Nah, jadi untuk isobar tandanya massa atom atau AR-nya sama. Nah, contohnya di sini adalah 14 6 karbon dan 14 7 nitrogen. Yang mana sebagai massa atom ya atau AR yaitu yang besar. Berarti yang 14 berarti baik 14 6 karbon dan 14 7 nitrogen memiliki massa atom yang sama, yaitu 14. Kita lanjut ke hubungan yang ketiga, yaitu isoton. Huruf terakhirnya adalah N, berarti tandanya pada isoton jumlah neutronnya adalah sama. Contoh, di sini ada 37 17 klor dan 39 19 kalium. Yang mana yang sebagai neutron adik-adik? Masih ingat? Bilangan yang besar dikurang bilangan yang kecil. Berarti untuk 37 17 klor ini
neutronnya 20. Dan di kalium 3919 juga neutronnya adalah 20. Dengan demikian mereka memiliki jumlah neutron yang sama. Berarti antara klor dan kalium ini hubungannya adalah mereka isoton. Kemudian yang terakhir adalah isoelektron. Oh, berarti elektronnya sama jumlahnya. Contohnya kita lihat pada Al, aluminium, nomor atomnya 13 dan dia memiliki muatan plus 3. Berarti Al sebagai kation plus 3. Apa arti plus 3 tadi? Aluminium telah melepaskan elektron sebanyak 3 buah. Nah, sekarang kita bandingkan dengan 10 neon. 10 neon berarti di sini elektronnya adalah 10. Ya, sekarang kita lihat ya. Nah, untuk Al, elektronnya 13 dikurang 3, jadinya 10. Neon, elektronnya pun ada 10. Jadi baik kation aluminium plus 3 dengan neon, ya mereka sama-sama memiliki jumlah elektron 10 buah. Gitu adik-adik ya. Bisa dipahami kan ya? Nah, buat adik-adik nih yang kira-kira perlu pembahasan lebih lanjut, mumpung videonya baru kakak akan rilis ya, boleh misalkan ada request soal gitu ya, atau pembahasan yang harus dipertajam lagi, nanti insya Allah kakak akan bikin video selanjutnya ya setelah pembahasan materi ini, khusus untuk pembahasan lebih detail atau soal-soal yang bisa di request gitu. Nanti kakak akan modif juga tipe-tipe soal yang biasa sering muncul di sekolah adik-adik ya. Ya, sekarang kita beralih ke pembahasan terakhir kita di pertemuan kita kali ini adalah kelimpahan isotop. Isotop berarti hubungan antara dua atom yang memiliki jumlah proton yang sama. Tadi gitu ya. Nah, apa itu kelimpahan isotop? Kelimpahan isotop bisa kita katakan sebagai banyaknya suatu isotop dari atom di antara jumlah atom secara keseluruhan yang ada di alam. Contohnya adik-adik ya. Di sini ada pernyataan isotop klor 37 memiliki kelimpahan sebesar 20%. Apa itu artinya? Di alam, misalkan dalam setiap 100 atom klor, maka di antaranya terdapat 20 isotop Cl37. Atau dengan kata lain adik-adik, berarti sisanya 80 atomnya merupakan isotop yang bukan Cl37. Gitu adik-adik ya. Nah, adik-adik biasanya di sekolah atau di buku itu suka ditanya mengenai hubungan antara massa atom relatif atau HR yang tadi kita sudah bahas ya, dengan isotopnya dan juga dengan kelimpahannya. Nah, di sini kakak kasih rumus dari massa atom relatif ya dari suatu unsur. Di sini kakak berikan AR dari unsur X ya. Berarti massa atom relatif dari unsur X adalah isotop yang pertama dikali dengan kelimpahannya berapa persen gitu, ditambah dengan isotop yang kedua dikali dengan kelimpahannya sekian persen, ditambah dengan dan seterusnya sampai dengan isotop yang terakhir ya, atau isotop kesekian dikali dengan kelimpahannya. Nah, dibagi dengan 100. Gitu adik-adik. Nah, untuk contoh soalnya nanti akan kakak sediakan di video yang lainnya ya selanjutnya insyaallah, tentang tipe-tipe soal atau contoh soal mengenai kelimpahan isotop maupun rumus AR ini. Boleh juga adik-adik kalau ada request mau soal yang akan ditampilkan atau dibahas ya silahkan. Atau misalnya ada pembahasan yang harus lebih detail lagi, yang lebih tajam lagi, nanti kita akan bisa bahas di video yang selanjutnya. Mumpung masih rilisnya adik-adik ya. Oke adik-adik. Baik adik-adik, kita cukupkan belajar kita struktur atom part 2 kali ini. Terima kasih sudah belajar bareng dengan kakak dari Easy Smart Camp. Semoga memberi manfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like,
dan share Easy Smart Camp biar kamu nggak ketinggalan video selanjutnya. Oke? Terima kasih. Dadah.